Setelah mendiang Kaisar mangkat yang mulia bersemedi dengan alasan berdoa. Menyerahkan semua urusan negara pada Pangeran Qi? Tak lagi memerintah? Kini demi tirakat malah berpuasa berhari-hari. Permaisuri sangat cemas. Pangeran Qi meringankan kegelisahannya dengan mengumpulkan gadis-gadis cantik untuk dikirim ke istana. Aku Lin Shui, aktris top zaman modern, malah tersangkut ke zaman kuno saat syuting adegan tamparan. Kalian disuruh merayu, bukan, membujuk Yang Mulia makan. Kalau mau kepala tetap melekat, ikuti perintah. Ya ampun, alur cerita macam apa ini sih? Orang lain jadi ratu atau selir kerajaan, aku malah disuruh cosplay. Siluman laba-laba merayu biksu Tang? Bertahan dulu deh, masih panjang umurku. Memastikan Kaisar makan itu tugas dasar, membujuknya kembali berkuasa yang utama. Chen Yao. Lin Shui, hari ini kamu yang bertugas membujuk Yang Mulia untuk makan. Barang murah kuda kurus yang Zhou macam kau berani saingan denganku? Mending buruan jadi bintang utama di rumah bordil sana. Bintang utama? Kupikir kau bahkan tak layak jadi pelacur. Tunggu saja kelakuanku nanti. Gak nyangka istana kuno serigaman begini. Anggap saja main permainan peran di dunia nyata. Lihat apaan kau? Tugas kalian melayani dengan baik, bisa sukses. Karir di istana bakal langsung menanjak. Kalau gagal, Angin timur. Jenderang perang bergema. Ada orang? Yang Mulia. Seperti biasa. Yang Mulia. 50 pukulan tongkat. Aduh. 50 cambuk bisa bikin orang tewas. Ini bukan petapa yang lepas duniawi. Dia kayak pembunuh kejam. Aku tiba-tiba ingat ada urusan mendesak duluan ya. Urusanmu yang paling mendesak sekarang adalah membujuk Baginda makan. Rong Momo, Baginda benci wanita cantik. Aku bisa dibunuh nanti. Kalau Nona tidak pergi, nasibmu bisa lebih parah dari ini. Aku pergi sekarang. Kaisar kejam sekali, bagaimana aku harus melaporannya? Baginda, aku bukan merayu. Aku cuma antar makanan. Katanya pertapa Welasasi ya, Baginda. Jangan sakiti aku.
Baginda, Baginda. Bagaimana kalau Baginda coba sesuap? Satu suap saja, aku langsung minggat. Hari ini kalau Baginda tak mau makan, hidupku berakhir. Baginda, Baginda bilang semua kekosongan tapi mata terpejam rapat. Kalaupun kau buka mata, mana mungkin kau tak tergoda? Yang mulia, benar tak ingin mencicipi kelezatan duniawi ini? Cukup. Yang mulia, jika yang mulia masih bersikeras tidak bekerja sama. Jangan salahkan beta bertindak tanpa ampun. Beta baru selesai bertapa, makanan biasa ini sebenarnya tidak sepenuhnya tidak bisa dimakan. Kalau nggak dimakan, aku aja yang makan. Aku aja sudah 3 hari nggak makan. Bagaimanapun juga, aku pengen mati kenyang. Kebetulan Nenek Liu ada di pintu. Habis makan aku usap-usap mulut. Keluar bilang makanannya habis, beres kan? Hihihi. Hei. Aha. Hah, akhirnya aku bisa lapor tugas. Yang mulia, kalau tidak ada hal lain, hamba mohon pamit. Yang mulia, salah paham. Hamba sama sekali tidak bermaksud mengganggu tapa. Yang mulia. Jangan lancang. B. Orang yang bertapa kok sama sekali nggak tahu menghargai wanita brengsek. Nona Lin, apa yang mulia sudah makan? Bagus. Hahaha. Aku tahu sejak awal bahwa Nona adalah orang yang punya cara. Perempuan yang bisa keluar dengan utuh dari hadapan kaisar, kau memang yang pertama. Apalagi bisa membujuknya makan, memang sungguh punya kemampuan. Jadi selama ini aku cuma dikirim buat mati aja dong. Hamba tak berani mengklaim jasa, semua berkat kebaikan, yang mulia, sehingga hamba bisa menyelesaikan tugas. Wajahmu secantik ini pantas saja. Beta kasih kau kesempatan meroket ke puncak. Setuju? Baik, siapkan beberapa dayang untuknya. Cari istana samping yang paling dekat dengan kaisar untuk ditempati sementara. Aku perintahmu 7 hari. Aku mau kau bikin kaisar benar-benar melanggar sumpahnya. 7 hari. Kalau gagal dalam 7 hari? Kalau gagal, aku punya banyak cara mengirimmu ke dunia bahagia.
Kalau dia benar-benar berhasil, ini bisa jadi berkah besar bagi negara. Rupa adalah kekosongan. Kosong adalah warna. Rupa adalah kekosongan. Kosong adalah bentuk. Bentuk adalah kosong. Kekosongan adalah rupa. Rupa adalah kekosongan. Kosong adalah warna. Rupa adalah... Kosong adalah... Rupa. Buddha menghormatiku. Ada hati, ada Buddha, ada kesetiaan, ada kepercayaan. Ikhlas menyembah Buddha, setia menjunjung iman, lelaki perempuan percaya. Wah! Badan begini, rupa begini, langsung jadi model top nih. Mimpi ini ternyata begitu nyata. Aku benar-benar tulus. Yang ada di depan Yang Mulia. Baginda, hamba lihat Yang Mulia berwibawa gagah, aura memancar. Bibir merah, gigi putih, dahi jenjang, alis jernih, mata elok. Luar biasa, lengannya juga sangat kuat. Hamba jatuh cinta pada pandangan pertama. Paduka sebagai kaisar, tapi belum pernah merasakan asmara. Tak ingin coba? Aku sudah lepas dari nafsu, tak ingin menikmati gairah duniawi. Sudah lepas nafsu, tapi terus ingat diri kaisar. Kurasa kau cuma pura-pura. Sentuhannya lumayan ya, latihan fisik juga termasuk pelatihan biarawan. Apa kau mau mati? Bahkan jika engkau tak membunuhku hari ini, besok mungkin bukan giliranmu lagi. Sudahlah, toh akan mati juga, masa bodoh. Diajak makan, dicoba digoda, malah tidur begitu saja. Yang benar. Aku cantik begini tidur semalaman di sampingnya. Dia sama sekali tidak berniat apa-apa. Ini penghinaan terbesar bagi kecantikanku. Wahahaha! Nona memang jago, sampai bisa bermalam di kamar Yang Mulia. Aku tak melakukan apa-apa, jangan salah paham. Kalau Nona bisa membuat kaisar betah, sebaiknya perbesar api sembari panas. Pikirkan baik-baik langkah selanjutnya. Harapan sang Ibu Suri tidak kecil loh. Yang Mulia, katanya kemarin dayang yang kita kirim ke istana, ada seorang yang berhasil terpilih dan tinggal di istana kaisar, sepertinya bernama Lin Shuyi. Ling Shu. Tapi tak sampai berhubungan, paginya kaisar bilang tak mau ketemu lagi. Sejak dulu Culin mengancam akan masuk biara. Serahkan kekuasaan padaku untuk dikelola. Ayo. Saatnya menjenguk keponakanku yang baik.
Nona Linhem, bagaimana caramu bisa menginap di kamar kaisar? Aku beritahu ya, antara aku dan dia kemarin sangat seru. Apa maksudmu? Nonagu, hamba masih harus melapor ke Ibu Suri. Kamu ini? Baik, pergilah lapor bilang nyawa si perayu ini. Nona ini menerima? Aku wanita milik yang mulia. Berani tanggung jawab kalau lukai aku? Aku putri tertua Istana Jenderal, permaisuri masa depan. Nyawa budak hina mana ku simpan? Pukul aku dong. Mana bisa kena? Nyalalalala. Kamu main curang. Mbak pendekar ampun, jangan pukul muka. Hari ini ku rusak wajahmu biar nggak bisa merayu Kak Lin lagi. Nyawa si perayu ini hari ini kuambil pasti. Ada dayang lagi yang bakal celaka. Sejak kecil Xiao Xiao garang, wanita yang kena tangannya pasti mati atau cacat. Beritahu sang kaisar, biar kulihat si keponakan baikku ini beneran zuhud. Atau jangan-jangan punya maksud lain? Paduka, persiapan kita sudah selesai. Tinggal menunggu. Paduka masuk perangkap. Ada apa? Dayang yang Paduka tinggali kemarin, dia dibawa Nonagu. Aku orangnya yang mulia. Berani merebut priaku, inilah akibatnya. Kak Lin cuma boleh jadi milikku. Ku dengar Panggong paling jago urus perayu tak tahu aturan kayak gini. Serahkan padamu deh. Biar bajuku nggak kena darah si hina ini, kotor deh. Nonagu tenang, ngurus sampah rendahan begini, hamba paling jago. Sekarang cuma kita berdua ya? Wih. Panggong. Jari-jariku ini bisa membuatnya melayang. Mau coba tidak? Lumayan juga bisa nyelempit. Hehehe. Udah cukup, gimana jurus tanganku? Berani-beraninya kau merebut pria nona kami. Hari ini baru kau tahu saktinya kita. Mati seperti ini terlalu mudah bagimu.
Gonggong, masih ada jurus apa lagi? Enggak. Hahaha. Ini obat bius 3 kali dosis buat bumbu suasana. Aduh. Gimana rasanya? Aku yang urus. Paduka. Bereskan dia. Jangan mendekat! Aku tak ingat apa-apa. Nona Lin, jangan bergerak sembarangan. Bekas lukamu baru dioles salep sembur, obat ini langka. Hajarong, siapa yang mengoleskan obat untukku? Ini salep penghilang bekas luka dari dokter kerajaan Shu. Hamba yang mengoleskannya untuk Nona. Terima kasih, Dr. Shu. Nona Lin, suaramu sungguh merdu. Orang bilang yang selamat dari maut pasti dapat rejeki nomplok, ya kan? Senang aja. Siapa yang menyelamatkanku? Apa-apaan aktingnya? Mau jadi aktor saja belum layak. Figuran bakalan tetap jadi figuran seumur hidup. Apapun kata orang, kamu tetaplah aktor yang lahir demi dirimu sendiri. Hamba memberi salam kepada Pangeran Qi. Pangeran Qi? Jangan-jangan dia juga ikut terlempar ke zaman ini. Salju pertama di tahun 2002. Vi adalah 3 suasa simas menai. Kamu gak tahu? Aku si awan putih, kamu itu. Pangeran Qi, harap dimaafkan. Nona Lin belum lama ini baru cedera kepala. Tak apa, Pangeran hanya ingin melihat bagaimana rupa orang yang sanggup mempermalukan Xiao Xiao itu. Yang Mulia, Paman Kaisar. Bagaimana Yang Mulia hari ini bersedia keluar dari kamar meditasi? Permaisuri Ibu menyuruhku jalan-jalan sebentar. Baru beberapa hari tak jumpa, Kaisar sudah jadi pion Ibu Suri saja? Sungguh menarik tingkah Paman. Bakti pada Ibu adalah yang utama. Wajar aku menuruti kata Permaisuri Ibu.
Ibu menyuruh Kaisar menikah. Kenapa terus ditunda? Urusan duniawi fana ini tak lebih dari kabut semata. Kalau Kaisar benar sudah lepas duniawi, kenapa mengizinkannya menginap? Inikah dunia para bos besar? Paduka ini bijak dan welas asih orang baik. Kalau Paduka memang tak tertarik pada wanita, gadis ini juga awalnya karyawan dari kediaman Pangeran Qi. Kalau begitu, hari ini aku akan meminta Nyonya Lin ini dari kakak permaisuri. Untuk menemaniku, sekalian agar tidak mengganggu pertapaan Paduka. Paman Kaisar, Nona Lin ini manusia hidup. Dia punya pilihan sendiri. Kalau begitu, Nona Lin, apakah kau bersedia ikut bersamaku ke istanaku? Jika tidak bisa menyelesaikan tugasmu, banyak cara untuk mengirimmu ke dunia kegelapan. Aduh, kepalaku sakit sekali. Aduh, Kalau begitu aku bukanlah orang yang memaksa. Hamba pamit undur diri dulu, akan menjenguk kakak permaisuri di hari lain. Paduka. Semuanya sudah pergi sekarang? Paman, kenapa kau menolong perempuan jalang itu? Apa kau juga sudah terbuai oleh wajahnya yang genit itu? Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Demi aku? Pikirkan. Kakak culingmu jika terus bertapa tanpa bisa menembus batas. Bagaimana mungkin menepati janjinya padamu? Tapi... Ini juga bukan... Xiao. Jika ingin jadi permaisuri, kau harus patuh padaku. Pangeran Qi berkuasa mutlak diam-diam membunuh Kaisar. Untuk menyelamatkan diri, dia menyerahkan kekuasaan dengan dalih bertapa, hanya untuk mengumpulkan kekuatan diam-diam demi balas dendam. Sekarang waktunya sudah matang, aku yang akan mengambil alih. Benarkah dia orang suruhan Pangeran Qi? Ibu permaisuri mengingatkanmu. Ini sudah hari ke-6, tapi ku dengar 2 hari ini kau bahkan tak bertemu Kaisar. Itu karena... Yang ibu permaisuri mau adalah hasil yang nyata. Jangan salahkan Ibu Suri memaksakan kehendak. Kaisar sedang mandi di kolam Hanjin. Kali ini Ibu Suri akan membantumu. Jika kali ini Kaisar tetap tak bisa melanggar pantangan. Jangan salahkan Ibu Suri nanti. Kalau bukan karena permaisuri janda memaksaku, siapa mau urusi pria tak paham kelugasan begini? Badanmu. Tidak, Lin Shuyi, jangan sampai terpesona-pesona fisik. Aku harus mengerahkan semua keberanian. Lihat bagaimana kau kabur. Lihat bagaimana kau kabur. Apa yang kau lakukan? Pipa Duka, saya bisa jelaskan.
Kau kenapa? Wajahmu kok memerah sekali? Kau kenapa? Kau yang mulai duluan. Aduh, sakit. Maaf, aku juga tak tahu kenapa, maaf. Paduka sepertinya juga tidak menolak, kan? Paduka? Mari langgar pantangan ini bersama. Aku sudah peringatkan kau, pulang dan salin kitab suci 100 kali. Kalau berani muncul lagi di hadapanku, aku pasti membunuhmu. Gadis lain cuma berdiri di depan kaisar langsung diusir. Berarti Baginda istimewakan dia. Bagaimana kabarnya Paduka Ibu Suri? Belum ada kemajuan apa-apa? Ini pasti membutuhkan proses. Aku tidak sabar menunggu. Perempuan cantik di dunia ini banyak sekali. Kalau yang ini gagal, ganti saja dengan yang lain. Tentu saja. Budak yang tak berguna pun begitu perlakuannya. Liu Meng, kau setuju bukan? Para budak tak berguna, hukum mati semua dengan tongkat. Paduka Ibu Suri, mohon jangan pukul mereka, hukum saja hamba. Paduka sudah menyiapkan obat rahasia dari barat khusus untukmu. Ditaruh di perdupaan kaisar. Sudah begini pun kau masih gagal, benar-benar tak berguna. Kalau bukan karena wajahmu yang lumayan, Paduka sudah menyuruhmu mati bersama mereka. Ingat baik-baik. Penderitaan mereka hari ini semua karena ketidakmampuanmu. Mohon Paduka Ibu Suri, beri hamba satu kesempatan lagi. Mohon Paduka. Baik, Paduka kasih kau waktu 1 batang dupa. Culin bertapa bela diri lebih dari 10 tahun. Tidak pernah menunjukkan kelemahan.
Baru beberapa hari saja sudah banyak kejadian menarik begini. Yang Mulia, sebenarnya Paduka ingin Kaisar merusak latihan spiritualnya atau tidak? Dulu Baginda mengundurkan diri dari urusan politik dengan alasan bertapa. Khusus menyuruhku memegang kendali istana agar keterlibatanku secara sah tak mendapat nama buruk. Tapi waktu itu kita baru saja menyebabkan mangkatnya Kaisar sebelumnya. Dia memilih menjadi biksu, bahkan tak pernah menyentuh tahta kerajaan. Baginda tidak merasa semua ini terlalu kebetulan? Justru karena terlalu kebetulan, kita harus menguji. Jika dia benar-benar menyepi, aku akan biarkan dia hidup. Tapi jika ketahuan berniat merebut kekuasaan, maka dia... Semua kecil. Rakyat jelata Lin Shui mohon audiensi dengan Yang Mulia. Rakyat jelata Lin Shui mohon audiensi dengan Yang Mulia. Bawa dia kembali. Nona Lin, hujan akan turun. Pulanglah. Nona Lin. Yang Mulia, aku lemas. Jika Baginda tak menahanku, aku akan mati. Lemas. Pengawal, gendong dia kembali. Ma, Nona Lin. Yang Mulia. Aku tahu, wanita sepertiku banyak. Mungkin tak bisa menyentuh hati Baginda. Kamu tahu mengusirku. Sebentar lagi akan datang pengganti, bukan? Kedatanganku ke sisi Baginda membawa tugas. Tetapi semua orang adalah yang tidak sesuai dengan keinginan Yang Mulia. Semua mayat tergeletak di alam liar. Baginda tak melihat, lalu menganggap tak ada? Baginda mengaku welas asih tapi menumpuk pembunuhan. Bagaimana mencapai pencerahan? Hamba diutus oleh Janda Permaisuri dan Pangeran Qi. Kalau Yang Mulia berniat melawan atau punya kesulitan lain, hamba bisa jadi perisai Yang Mulia untuk menangkis segala yang mengganggu. Yang Mulia. Demi keuntungan semata, mana ada majikan seperti Anda? Yang Mulia. Jika Yang Mulia mau melindungiku, hamba akan berusaha sekuat tenaga. Jika Yang Mulia tak bersedia, hamba akan mati. Setiap hari, puluhan dayang dan pelayan juga mati karena hamba. Tolonglah Yang Mulia gendong hamba kembali. Yang Mulia menganggapku penipu. Hal ini bisa mengarahkan rencana seumur hidup kita ke hasil tak terduga. Haruskah aku mempercayaimu? Membiarkanmu masuk ke rencanaku. Menjadi istriku. Tak disangka gadis kecil ini lumayan berguna. Benar-benar bisa membuat Kaisar tertahan. Sepertinya hari pembebasan yang sebenarnya sudah semakin dekat. Lukanya masih sakit?
Tidak apa-apa. Hamba maksudnya bangsawan putri pandai melihat bakat. Hamba mengerti di hati. Ini untuk memancing potensi Nona Lin. Satu hal lagi, meskipun si Dayang tak bersentuhan fisik dengan Kaisar, tapi dengar-dengar kemarin Kaisar sendiri menemui Ibu Suri membela Dayang itu. Hati Kaisar sudah goyah, sepertinya tinggal selangkah lagi. Sepertinya keponakanku si Kaisar tak boleh dibiarkan hidup. Tuanku, ada satu hal lagi. Proyek irigasi yang Tuan usulkan akan diumumkan di aula hari ini. Para menteri telah berkumpul. Hanya menunggu, Tuan. Proyek ini sangat penting, tak boleh ada kesalahan sedikit pun. Pergi. Paduka, Paduka. Nona, kau sudah bangun. Nenek Liu, di mana Paduka Raja? Wahai para menteri, demi kemakmuran negara An yang abadi. Raja memutuskan membangun proyek irigasi untuk kesejahteraan rakyat. Kebijaksanaan Raja Ki. Pencapaian agung ini akan dikenang sepanjang masa. Yang Mulia Pangeran Ki Paduka akan membangun bendungan sepanjang kilometer di atas sungai bergelombang distrik Yiling. Proyek sebesar ini belum pernah ada sebelumnya sepanjang sejarah. Tanpa meruntuhkan yang lama, bagaimana membangun yang baru? Yang Mulia, selain akan menguras kas negara, aliran air di sana sangat berbahaya. Jika benar dilaksanakan, berapa banyak nyawa rakyat An yang akan terkubur di dasar sungai? Tulang belulang berserakan di sungai akan menghabiskan keberuntungan negara kita selama ribuan tahun. Meskipun kebijakan ini mengandung dosa di masa kini, manfaatnya untuk ribuan tahun mendatang. Generasi penerus negara, An pasti akan hidup sejahtera berkat proyek ini. Menteri Perdana tampak lelah. Hantarkan beliau beristirahat. Pangeran Ki, pertimbangkan sekali lagi. Ini melanggar hukum langit dan bumi. Seandainya almarhum Kaisar masih hidup, pasti tak mengizinkan proyek semacam ini. Bila ayah masih hidup, memang takkan ada proyek ini. Tapi proyek sudah dimulai. Menyebar kekacauan di hati rakyat. Hukum mati. Pangeran Qin, kau... Paduka Raja. Menteri Perdana telah mengabdi untuk negara An separuh hidupnya. Dahulu tangan kanan ayahku, pahlawan berjasa tak terbantahkan. Berani-beraninya kau bersikap tak sopan padanya? Satu-satunya kali Paduka Raja datang dalam 10 tahun ini pun dengan mencukur rambut di depan para menteri. Itu pun baru pertama kalinya Paduka melepas jubah biarawan. Mungkinkah? Paduka, untuk apakah hari ini? Selama bertahun-tahun ini Huang Shu sudah lelah bekerja. Seharusnya aku yang mengurus hal ini sendiri. Bisa membantu Kaisar menghilangkan kekhawatiran, itu anugerah bagi pejabat seperti saya. Kaisar akhirnya peduli pada pemerintahan, itu bagus. Ciwang masih ingin menahanmu beberapa hari, ini salahmu sendiri. Kaisar, proyek pembangunan bendungan lintas sungai di daerah Yiling sudah dipersiapkan lama. Tidak bisa ditunda lagi. Mohon Kaisar segera umumkan dekretnya. Segera mulai konstruksi. Tapi aku dengar hal ini cukup kontroversial. Kalau begitu, lebih baik kita mintai pendapat para menteri. Baik, yang setuju proyek ini berdiri di sisi Kiwang, sebaliknya, datang ke sini padaku. Ikuti aku dalam hal ini. Selain itu, 10 tahun lalu tak ada yang berani tanya hal ini padaku. Sekarang aku sudah mengendalikan pemerintahan 10 tahun, 70% pejabat di sini orangku. Kalian bagaimana? Mengapa mereka tiba-tiba berdiri di sisi Culin? Karena itu, aku umumkan proyek ini dibatalkan saat ini juga. Culin, Lin Shui, berhenti berpura-pura. Aku sudah tahu Kaisar akan datang menemui saya.
Menerka keinginan raja itu dosa besar, pantas dihukum mati. Kaisar, Anda benar-benar akan membunuh saya? Anda pikir saya tidak berani membunuhmu, kan? Kaisar, Anda tak tega kehilangan saya sebagai tameng. Besok pagi saat keluar, saya akan bilang ini seizin Kaisar. Bukankah karena saya sangat mencintai Kaisar, segala etika dan rasa malu sudah terlupakan? Anda sangat pintar. Kepintaran ini kalau digunakan untuk Kiwang, pasti akan sangat disayang, kan? Dia tampan luar biasa, kekayaan melimpah, dan belum menikah sampai sekarang. Tidakkah kau tertarik? Aha. Wah. Oh, tidak, sama sekali tidak. Sebenarnya, walau Raja Ki hebat, aku lebih suka yang mulia. Muda, bertenaga. Tidak tahu malu. Istirahatlah yang baik. Aku tak mau perisai hidupku mati besok. Yang mulia mengaku aku orangmu. Jangan salah paham. Aku hanya menahanmu sebagai pelayan penyalin kitab. Terus saling suka-sukamu? Masih harus menyalin? Perketat pengawasan pada Lin Shui. Yang mulia, apa ini karena curiga atau khawatir pada Nona Lin? Akhir-akhir ini kau terlalu banyak bicara. Kerahkan lebih banyak mata-mata ke kediaman Raja Qi. Dia sudah mengendalikan pemerintah bertahun-tahun. Harus diwaspadai. Siap. Yang mulia. Sebenarnya kapan? Para menteri istana dan wewenang militer yang kupegang Mayoritas sudah diam-diam dikendalikan Chulin. Jika hanya kaisar yang ingin memerintah, itu masih bisa diatasi. Tapi jika ini sudah direncanakan sejak dulu, jangan-jangan persekongkolan pembunuhan mendiang kaisar terungkap. Kalau begitu kita... Lebih dari 100 kitab Buddha? Memang sengaja. Apa? Kebetulan kurang seorang pelayan penyalin kitab. Kakak Chulin, aku datang. Kenapa kamu? Dasar wanita jalang, apa yang kau lakukan? Masih bertahan di istana Kakak Chulin. Baiklah. Kau cuma ingin menggoda Kakak Chulin dengan ini, ya? Sudah cukup belum ulahmu? Aku menyalin kitab suci di sini atas perintah Kaisar. Tidak mungkin. Kakak Chuli tak pernah memperlakukan aku seperti ini. Pasti. Pasti kau sengaja merayu Kakak Chulin. Kau cuma mengandalkan wajahmu untuk merayu orang, ya? Hari ini akan kuhancurkan wajahmu dengan benda tajam. Aduh. Ah! Aku membunuh orang. Nona Lin. Panggil tabib segera. Cepat. Apakah luka ini akan membekas? Jika sampai membekas, Kakak Chulin pasti akan semakin membenciku. Dasar perempuan jalang itu pasti sengaja. Dia hanya ingin membuatku terlihat buruk di depan Kak Chulin. Menjahati aku ingin dia mati. Nona Gu, luka Nona Lin tidak mengancam nyawa, hanya lecet. Pulih dalam beberapa hari, tidak akan meninggalkan bekas. Kamu juga membela wanita jalang itu? Hamba tak berani. Xiao, menangis percuma. Jangan-jangan kau pikir air matamu akan membuat Kaisar terkesan? Paman Kaisar. Maksudmu? Ya kalau ingin menjadi permaisuri, kau harus bisa memanfaatkan kekuatan keluarga. Jangan cuma bisa cengeng.
Lin Shui cuma dayang rendahan. Kalau kau ingin Chulin Gege benar-benar milikmu, Paksa dia untuk memilih gunakan kekuatan. keluargamu. Untuk memaksanya membunuh Lin Shui dengan tangannya sendiri. Tapi Kak Chulin, Asalkan Lin Shui tiada. Bukankah Kaisar hanya akan menjadi milikmu seorang? Kau benar. Paduka yang mulia, keluarga Gu kami turun-temurun setia, tapi kini putriku di Istana Timur dilukai oleh dayang hina. Kalau tidak dijelaskan bagaimana harga diri keluarga Gu. Ini salahku. Kompensasi apa yang kau inginkan? Keluarga Gu tidak butuh kompensasi, hanya penjelasan. Lin Shui harus dihukum mati. Benar, hari ini juga harus dihukum mati untuk memberi keadilan pada keluarga Gu. Kediaman jenderal adalah pihak netral ketiga yang independen dari politik istana. Untuk mengurangi kewaspadaan Pangeran Qi, biasanya kami tidak menunjukkan terlalu banyak niat merangkul keluarga Gu. Tapi saat pemberontakan terjadi, jangan sampai mereka berada di pihak lawan kita. Jika Kaisar ingin balas dendam, dia tidak bisa menyinggung keluarga Gu. Bagaimanapun di istana keluarga Gu meski bukan kaki tangan Pangeran Qi, tetapi tetap pion penting untuk mengimbangi berbagai kekuatan. Artinya, kalau dia ingin selamatkan Lin Shui, pasti akan berhadapan dengan keluarga Gu. Bagaimanapun juga, hari ini dia harus memilih. Tapi kalau cuma sampai sini, rasanya kurang seru saja. Ayo. Kita ke istana untuk memanaskan suasana. Jenderal Gu, sejak kapan urusan keluargamu harus aku yang urus? Apa maksud yang mulia? Xiao terluka di harem, tapi Jenderal Gu pikir ini kesalahan sepihak. Kalau minta keadilan, mari selidiki sampai jelas. Jangan sampai orang mengira keluarga Gu menindas orang. Apakah yang mulia sudah dirasuki si iblis betina itu? Sampai keadilan pun tak dihiraukan. Aku takkan biarkan bajingan hina seperti ini menghina keluarga Gu. Sejak kecil Xiao sudah ditunangkan dengan Yang Mulia. Sekarang sudah usia menikah. Pasti Yang Mulia tidak meremehkan janji pernikahan. Yakin ini cuma kesalahpahaman. Keluarga Gu sudah mati-matian bertempur melindungi An Guo ratusan tahun. Alangkah indahnya jika Yang Mulia bisa menikahi Xiao. Paman sangat pandai mengatur aku ya. Sudah seharusnya demikian antara paman dan keponakan. Jika Yang Mulia terus menolak, orang bisa salah sangka. Banyak desas-desus akhir-akhir ini bilang Yang Mulia tidak puas dengan keluarga Gu. Jangan-jangan Yang Mulia pakai alasan retreat spiritual. Sebenarnya takut keluarga Gu lebih berjasa. Atau mungkin Yang Mulia sungguh meremehkan keluarga Gu. Kak Chulin, ternyata selama ini kau berpikir begitu. Yang Mulia, keluarga Gu sudah bertahun-tahun berperang membela kerajaan. Sekarang malah dihina begini. Apa Yang Mulia pikir anak tunggalku tidak layak jadi permaisuri? Aku tak pernah merendahkan keluarga Gu. Aku akan tepati janji pernikahan dulu, ajak Xiao masuk istana. Kak Chulin, akhirnya kau mau menikahiku. Keputusan Yang Mulia sungguh mengharukan keluarga Gu. Tapi pelayan Lin itu tetap harus dihukum berat. Jenderal tahu tidak? Kau datang ke istanaku membawa harta keluarga Gu sambil masih memakai zirah perang? Kalau mau diteliti lebih jauh, kejahatan apa ini? Paduka. Nona Lin dia. Ini kasus besar di kediaman Panglima. Semua budak di sini harus dihukum dengan rotan sekuat tenaga. Jangan ada satu pun yang dibiarkan hidup.
Jangan kumohon padamu. Berani-beraninya menyentuh orang kediaman Panglima, kini Paduka telah memerintahkan. Semua yang terlibat dalam hal ini ditangkap. Kalian berhentilah memukul. Ini semua perbuatanku. Tak ada hubungannya dengan mereka. Nona jangan pedulikan kami. Pastikan Lin Shui mengira hari ini Chuling yang bertindak. Siap. Selain itu, pergi. Kalian ngapain? Ini perintah Paduka Chen Shui. Paduka menyimpanmu sebagai pelayan penyalin kitab. kau tak tahu diri, malah cemburu dan mencoba membunuh permaisuri. Hukum rotan 50 kali. Aduh. Hentikan semua. Hentikan semua sekarang. Paduka bijaksana, perempuan ini mengacaukan pemerintahan. Paduka baru saja naik takhta. Dia langsung menghasut hubungan Paduka dengan kediaman Panglima. Dia pantas mati 10.000 kali. Jadi ini maumu? Tidak. Yang mulia lebih baik mengembalikan wanita ini ke istana Pangeran Kisaya. Pelayan istana ini memang dipilih kediamanku untuk membujuk Paduka melepaskan kehidupan membiara. Tugasnya jelas sudah selesai, tak pantas lagi tinggal di dekat Paduka. Paduka telah bertunangan dengan putriku, hamba bisa tidak menghukum pelayan bermargalin ini. Tapi dia punya dendam dengan putriku dan dia berasal dari kalangan itu? Karena pernikahan sudah dekat? Secara perasaan maupun kewajaran, dia tidak seharusnya berada di dekat Yang Mulia. Jika kita nekat melindunginya sekarang, itu sama saja memberitahu Raja Qi bahwa dia adalah orang yang penting bagiku. Konflik dengan Raja Qi sekarang sudah diambang meletus. Masih belum bisa diprediksi saat konflik ini mulai. Bagaimana nasibnya nanti? Dia sudah berkali-kali menghadapi bahaya karena diriku. Mungkin mengirimnya pergi sementara adalah yang teraman. Jika Raja Qi merasa dia cocok, aku akan menghadiahkan perempuan ini padamu. Terima kasih, Yang Mulia. Hei, Kak Yuan. Kak Yuan sakit sekali. Tahan sebentar, pulang ke rumah nggak akan sakit lagi. Jangan takut, ayo pulang. Yang Mulia, sudah tahu sejak lama dia adalah orang yang diatur oleh Raja Qi. Mengapa masih terasa sangat sakit hati? Cepat panggil tabib. Mengapa Culi memberikanku pada Raja Qi? Kenapa? Bukan seperti ini. Bukan seperti ini. Kakak Culin. Pergi. Kak Culin! Kak Culin, kamu mimpi buruk ya? Tabib bilang kamu terlalu emosi, penyakitmu parah sekali. Ayah juga baru kasih tahu aku sekarang. Kak Culing, kita sebentar lagi menikah. Masa kamu masih segitu dinginnya? Apa kamu masih nggak bisa lupakan si rubah itu? Kak Culin, dia kan perempuan dari tempat hiburan malam, bukan orang baik. Mana layak jadi raja suatu negara? Di mana aku kalah darinya? Setelah kita menikah, barulah kau tahu kelebihanku. Kakak Culin, aku tidak sengaja, benar tidak sengaja. Aduh, kau berdarah. Tabib, cepat panggil Tabib Zhao. Kak Culi.
Baginda demam tinggi terus, tapi menolak diobati. Bagaimana ini? Kakak Culin. Kakak Culin. Sangat menyakitkan, kan? Dengar ya, setelah tokoh utama mendorong tokoh wanita jatuh dari tebing, dia malah menikahi 8 istri lagi. 8! Beneran? Wah, keterlaluan banget. Beneran nih? Serius? Iya, beneran. Tokoh wanita disiksa begitu lama, langsung loncat tebing aja. Kan ku bilang, lelaki jahat itu lebih kejam dari binatang buas. Iya, betul sekali. Tapi tidak termasuk pangeranmu. Baginda kenapa malah mendukung pernikahan Culin dan Gu Shaoxiao? Bukankah itu sama saja menyerahkan kekuatan keluarga Gu kepadanya? Sebentar lagi kau akan paham. Kalau Lin Shui sudah tak berguna, kenapa Baginda repot-repot menyelamatkannya? Penyelamatan macam apa? Hanya memanfaatkan rasa patah hati karena pisah paksa. Manusia memang begitu, makin tak dapat makin tersiksa. Biarkan dia sementara tinggal di sini. Sekadar sebagai sandera saja. Seperti rencana semula. Aku menyuruhmu memukulnya? Yang mulia, agar Nona Lin membenci Kaisar, harus begini caranya. Lagi pula Nona Lin sudah terlibat dalam perebutan ini, cepat atau lambat pasti terjadi. Jangan terulang lagi. Nona Lin, apa kau mau menikahi pangeran kami? Katanya sih di istana semua pria jahat. Tapi pangeran kami baik sekali, tak pernah memukul atau memarahi pelayan. Masih suci, tak pernah bawa wanita pulang. Nona lah yang pertama. Pangeran kalian memang baik padaku beberapa hari ini. Pelankan. Nona Lin, aku belum mulai memeriksa. Engku, Nona Lin tidak mau diperiksa. Hamba sungguh tak berdaya. Ayo dong, baru bisa cepat sembuh kalau diolesin obat. Kalau mau menuruti diperiksa lukanya. Ini hadiah untukmu. Aku bukan anak kecil lagi. Tak suka? Tak apa, kuatkan hatimu, aku percaya kamu bisa. Benar bukan Kak Yuan? Yang mulia, kalau lukanya tidak segera dibersihkan, kondisi Nona Lin bisa makin parah. Besok ku datang lagi. Kau datang buat apa? Pamanku cuma mau melihat keadaan. Kau sudah jadi permaisuri, masih ada yang perlu dikhawatirkan. Si penggoda itu belum mati. Xiao. Dengki itu termasuk dosa besar. Aku dan ayahmu selalu memanjaramu. Jangan sampai kau kehilangan kendali. Nona Lin asyik ya di sini sampai betah. Ibu Liu, silakan dong. Sakit. Sakitnya sampai segitu? Biasanya habis dipukul, besoknya kami sudah kerja lagi. Kamu nggak ngerti, aku kena 9 kali pukulan, 9 kali. Sakitnya pengen mati aku. Dasar cengeng, mungkin terlalu dimanja, Baginda. Dia memanjakanku? Aku sih nggak kelihatan. Pelayan perempuan kecil melukai putri jenderal. Menurut aturan istana, bukan 9 pukulan, 9 generasi bisa dihukum.
Lagi pula si empunya tubuh asli juga yatim piatu, nikmat bangsawan memang mudah hilang. Sekarang Baginda menolak berobat. Tak ada yang bisa membujuk. Semua orang tahu. Hanya Nona yang paling disukai Baginda. Ikutlah aku kembali sebentar, siapa tahu. Aku tidak akan kembali. Nona Lin masih tidak mau pertimbangkan? Pemulihannya bagaimana? Baginda? Aduh, kaget sekali kenapa ada di sini. Apakah semuanya baik-baik saja di sini? Ya lumayan lah. Bagus. Masalah kediaman jenderal. Aku memahamimu. Kalau kau tidak mengusirku, pasti aku mati. Nona Lin paling suka manisan, besok pagi siapkan permen tanghulu. Pastikan buatan langsung Master Toko Yuzai. Nenek Liu, Baginda, dan Nonagu sebentar lagi menikah. Mereka saling mencinta, aku takkan ikut campur. Tapi Nenek Liu, aku mengerti semua yang kamu katakan. Pasti ada orang yang bisa membujuk Kaisar. Kurang satu orang seperti aku juga tidak akan ada bedanya. Nona Lin, Kaisar tulus pada Anda. Jika terlewatkan, mungkin tidak akan ada kesempatan sebaik ini lagi. Liu Momo. Jangan bujuk lagi, pulanglah. Nona Lin, saat berjalan harus berhati-hati. Yuan Ge, terima kasih atas perawatanmu selama syuting ini padaku. Ini sedikit hadiah kecil. Cuma benda lama, Nona Lin juga tertarik. Maaf, Pangeran Ci. Ke depan berjalanlah dengan hati-hati. Culin Gege, sudahkah kamu lihat brosur pernikahan dari Libu? Acara besar di Istana Rumit. Jika kamu merasa ada yang tidak pas, aku akan suruh mereka ubah lagi. Urusan pernikahan semua ditangani oleh Libu. Saya tidak ingin ikut campur. Tapi ini pernikahan kita. Ini bukan pernikahan kita, cuma transaksi pernikahan dua keluarga. Sudah kuberitahu kamu sebelumnya, saya adalah orang yang bertapa, tidak suka wanita. Karena kamu memilih menikah masuk istana, kamu harus tahu hal yang kamu inginkan. Aku tidak bisa memberikan. Bukan begitu, Culin Gege. Kita sudah bertunangan sejak kecil. Dan ayahku adalah jenderal besar, pahlawan negara. Aku adalah putri tertua paling mulia di kota. Hanya aku yang cocok dengan statusmu, Culin Gege. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Sebagai putri pejabat, ini bukan sikapmu bicara dengan saya. Culin Gege. Kami adalah teman sejak kecil. Hanya bertemu 2 kali di pesta istana saat masih kecil. Bagaimana bisa disebut teman sejak kecil? Nonagu, tolong jaga diri. Hehehe. Hahaha. Katamu kau hanya fokus pada praktik spiritual, tak peduli urusan duniawi. Lalu bagaimana dengan perempuan itu? Bisakah kau juga bersikap seperti itu padanya? Nasihat mulukmu ini padaku, bukankah itu melanggar prinsipmu sendiri? Akhirnya Kaisar bersedia menikah. Sejujurnya kita harus berterima kasih pada gadis Lin Shuyi itu. Akhirnya dia ada gunanya juga. Tapi
Orang luar ini tahu terlalu banyak rahasia keluarga kerajaan. Lagi pula dengar-dengar asalnya dia kuda kurus dari Yangzhou. Kalau sampai tersebar, pasti akan jadi buah bibir yang buruk. Setelah pernikahan ini resmi dilangsungkan. Cari waktu yang tepat untuk diam-diam menghabisi dia. Shui, kau! Paman, aku harus bunuh jalang itu. Kakak Culing sama sekali tidak sungguh-sungguh mau menikahiku. Hatinya masih tergoda si sundal itu. Kau yakin? Aku dengar sendiri kakak Culin memanggil namanya bahkan dalam mimpi. Aku kesal sekali, kesal sekali. Akan kuhancurkan dia berkeping-keping. Dia akan segera menikah dengan Gu Xiaoxiao. Mengapa aku masih memikirkannya? Kak Yuan. Tahukah engkau apa kata Ibu Suri padaku hari ini di istana? Ibu Suri apa itu? Dia bilang sangat menyukaimu, memintaku mengembalikanmu ke sana. Dia berkata amat menyukaimu, menyuruhku mengembalikanmu padanya. Bagaimana jawabanmu? Ku bilang akhirnya ada seorang wanita di sisiku. Aku punya banyak cara untuk mengantarmu ke alam baka. Paduka Pangeran Ji, kumohon jangan kembalikan aku. Aku akan mati. Perintah kaisar tak bisa dilanggar, jadi larilah. Sudah kusiapkan kereta kuda, cepat putuskan. Kalau terlambat tak bisa pergi lagi. Baik, kakak Yuan Tabutsu, terima kasih. Takkan kulupakan kalian selamanya. Kau, mengapa mau percaya padaku? Karena ku yakin kau orang baik, mirip seseorang yang ku kenal dulu. Sama-sama orang yang sangat baik hati. Kak Yuan? Boleh kutanya satu hal terakhir? Apa? Benarkah kau tak tahu apa itu Pi? Maaf, tak tahu. Tak apa, aku yang terlalu berandai-andai. Semoga kita bertemu lagi di kemudian hari. Hei! Apakah kabar itu sudah sampai ke Culin? Sudah kuperintahkan, tapi jebakannya agak kentara ya. Tak masalah. Dia akan datang. Apa-apaan ini? Wah, di zaman kuno kabur selalu ketemu pembunuh ya? Apa? Paduka menyesalkah? Takdir itu mengalir. Nasib berputar. Kalau mau ubah nasib, jangan kembali ke orang lama. Siapa lagi? Bawan. Berhenti. Jangan lari. Ini rencana kalian. Pancing aku datang, terus disergap. Cari kaisar. Kalau hidup harus ketemu orangnya, mati harus lihat mayatnya. Bukannya ini kamu yang ajak penjajah masuk desa? Curi ya?
Akhirnya aku jadi tamengmu. Jangan mati dong. Jangan nangis, aku lagi kesakitan, nggak ada tenaga nemeninmu. Gila, siapa minta ditemenin? Udah ditinggalin, ngapain dikejar-kejar? Bikin aku mati sama kamu. Aku benci kamu. Ada orang di sana, cek sana. Di situ, kejar cepet-cepet, lihat mereka. Sini, cepet-cepet sini. Mati. Ini mana? Paman Kaisar. Pangeran Mahkota juga nyari Baginda? Kita pergi bersama saja? Linggar udah setinggi ini? Aku tunggu 20 tahun. Akhirnya kesempatan ini datang. Kakam. Semuanya akan baik-baik saja ya. Raja Qi sedang merekrut pelayan, kuperintahkan kalian menyusup ke dalamnya. Dalam 10 tahun harus jadi orang kepercayaannya. Culing. Culia. Panas banget. Ada racun di pedang ini? Siluetmu dalam senja. Keringat darah menyegarkan bunga. Tak tebus cinta, jadi takdir beragam. Satu keluhan seumur hidup. Sudah kulakukan yang harus kulakukan, Julian. Kau harus kuat. Siluet ini begitu memikat. Berikan padaku. Apa ini? Obat penawar mujarab serbaguna. Minum herba di atas ini.
Kebetulan banget di sini ada. Lalu, terus? Menyerap yin untuk yang. Menyerap yin untuk yang. Oke. Kukira kitab ilmu bela diri. Ternyata buku porno. Tak kusangka selama ini sok suci. Jadi kamu tipe orang begitu? Aku demi menyelamatkan nyawamu. Kita terpaksa, seharusnya tak melanggar pantangan. Yang mulia, yang mulia. Pengawal kau yang mulia di sini. Bagaimana kabar yang mulia? Tidak lihat, aku tidak melihat apapun. Hadap tembok, semua hadap tembok. Pengawal kau, jangan pergi dong. Laporan untuk Pangeran Qin, pasukan pembunuh yang dikirim untuk membunuh Kaisar semuanya gagal. Kaisar Chulin dan Lin Shui selamat secara kebetulan. Tapi para pembunuh yang dikirim sudah kuhabisi. Mereka tidak bisa melacak sampai ke kita. Baiklah, kalau begitu. Kupikir setelah bertahun-tahun di istana, hatiku tak akan lagi goyah oleh hal selain kekuasaan, namun... Yang mulia. Intel rahasia melapor. Puluhan ribu pasukan bergerak menuju istana. Sepertinya pasukan Kaisar. Apa? Chulin! Selama ini kau... Mamsi menyembunyikan apa? Dari intel yang ada, kita mungkin... Yang mulia, Anda sadar? Sekarang jam berapa? Yang mulia, sekarang tengah hari. Pangeran Qi sudah mulai bergerak. Pasukan kita sampai kapan? Kira-kira 3 jam lagi. Dia? Maksudmu Nona Lin? Dia dibawa pergi oleh janda permaisuri. Dia bilang mau membunuhku ya? Kudengar kau bersentuhan kulit dengan Kaisar. Kau wanita pertamanya? Sepertinya ya. Gimana? Ibu Suri, aku tak izinkan kau sentuh Shuyan. Nona Lin belakangan memang sering tidur sekamar. Baginda kita sudah resmi jadi suami istri katanya sama Lin Shui. Lin Shui. Budak rendahan. Bunuh dia. Iyalah. Bunuh dia, maka hati kakak Chulin akan tetap milikku. Bunuh dia. Paduka, pasukan sudah siap. Dalam setengah jam, pemberontak akan dibasmi tuntas. Hari ini apapun terjadi, jangan tinggalkan ruangan ini. Ayo pergi. Mau kemana kau? Bajingan brengsek, akhirnya pulang juga. Inyalah.
Chulin akan menggerebek seluruh istana atas nama pembersihan pemberontak setengah jam lagi. Tapi jika Gu Shaoxiao tewas di pavilion samping, keluarga jenderal pasti mengira merekalah targetnya. Di hutan gelap, siapa lambat bertindak akan kalah. Keluarga jenderal takkan tinggal diam. Kak Yuan, Enggak kaget kan? Cepat ikut aku, nanti ku jelaskan. Yuan. Aku benar-benar ingin percaya padamu. Aku sungguh ingin percaya padamu. Kenapa panggilannya jadi mesra gitu? Kau tahu tidak? Cewek baru manggil nama lajang cowok saat mau menikahinya. Jangan pura-pura denganku. Aku memang tak terlalu kuat, tapi setidaknya aku bisa membedakan mana yang benar. Gadis kecil yang harus kujaga dulu itu sekarang sudah dewasa. Aku selalu menirumu, mana mungkin tak mengenalimu? Setelah kau meninggal karena sakit, beginilah caraku menatap punggungmu. Berjalan langkah demi langkah hingga sampai di posisimu dulu. Kau sudah berusaha keras, tapi Tapi kau sudah berubah. Masih ingatkah kau? Bagaimana aku bisa masuk industri akting? karena kebaikanmu. Integritasmu, aku selalu ingin menjadi sepertimu. Tapi kau malah memanfaatkanku. Kau kira aku tak tahu sama sekali? Selain itu, Aku juga sudah menduga urusanmu dengan Chulin. Ingat baik-baik. Ini bukan zaman kita. Sedangkan aku sudah hidup puluhan tahun di sini. Di zaman yang kejam ini. Kalau bukan kau yang memakan orang-orang lain yang akan memakanmu, itulah hukum masyarakat. Hantu baik. Sama sekali tak berguna di sini. Shui, percayalah padaku. Setelah aku jadi kaisar, kau akan kujadikan permaisuri, pasti akan kutunjukkan padamu. Seperti apa kejayaan yang sebenarnya itu? setiap kriminal pasti punya alasan. Tapi tahukah kau? Ada orang yang meski terpuruk dalam lumpur, meski diperlakukan tak adil, tetap tak akan membunuh orang. Aku sudah tak bisa mundur. Aku sudah tak bisa kembali. Mau apa? Baginda di luar berfoya-foya tak terbendung. Paman muda, kau kalah. Mana mungkin aku? Orang kediaman jenderal takkan tinggal diam. Kenapa kau? Persiapanku 10 tahun ini jauh lebih dari yang kau bayangkan. Lepaskan. Shui, kenapa kau di sini? Shulin, Tak kusangka, tak... Jangan sentuh dia, serang aku saja. Baginda, pasukan Qifeng. Sudah semuanya ditumpas. Aku ini sedang apa? Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Aku kalah ya kalah. Tapi Chuling, aku tak rela. Kau cuma tahu kaisar terdahulu itu ayahmu. Tapi kau tahu tidak, dia itu perampas harta rakyat. Raja zalim yang tirani. Negara Daan ini kubangun 10 tahun. Ku jadikan negara kuat termasyhur. Ini semua kau tahu. Andai kau Qin Meng, Tikaman ini balas dendam untuk kaisarku.
Paduka sudah berapa hari terus-menerus urus pemerintahan. Seluruh negeri aman sentosa, dunia sejahtera. Sudahlah istirahatlah. Bocah kurang ajar. Biarkan aku hidup atau bekerja untuknya? Ini toh impian seumur hidupku. Mewujudkan zaman keemasan Taiping yang ideal. Jadi buaya ya? Dulu kan pura-pura jadi sosok suci pendeta Buddha. Baru aja balas dendam langsung gak bisa pura-pura lagi. Itu kan cuma identitas palsu buat balas dendam. Atau jangan-jangan kamu lebih suka nuansa terlarang? Dari mana sih belajar kata-kata kayak gitu? Cuk autumn pasir. Kakak, Terus gimana dong? lalu ada kilauan emas, si tokoh utama balik ke masa sekarang. Gimana? Bagus nggak naskah yang ku buat sendiri sekaligus mau ku peranin ini? Bagus sih. Terus Pangeran Qi gimana? Shulin, mereka akhirnya gimana? Nah, ini coba tebak. Entahlah apa kalian berantem lagi. Apa kabarmu di sana semuanya baik-baik saja? Halo Bulin, ini pemeran utama pria besok. Apa bedanya cinta? Bulan bersinar tinggi, waktu terasa bagai mimpi. Halo Pak Li.